kami, di setiap rumah-rumah kami, dan Engkau telah menjamah di dalam hati kami, Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang dari surga, Engkau Tuhan Yesus yang memberikannya kepada kami. Biarlah setiap firman disingkapkan Tuhan Yesus, setiap rahasia-rahasiamu, sehingga kami lebih lagi dapat memahami tentang firman-Mu, sehingga kami hidup bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan, berikan kami roh, hikmat, dan wahyu, sehingga kami semuanya dapat memahami setiap firman yang disampaikan, sehingga kami diberikan kuasa untuk mengalami perubahan hidup dan dapat menjadi pelaku firman. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Kembali ketemu di PD Rumah Roti, dan terima kasih untuk Ibu Maria. Sebentar ya, ini ada yang minta linknya. Sebentar, saya kasih link dulu. Ada yang WhatsApp saya minta link. Mana tadi linknya? Oke, hari ini kita firman Tuhan tentang metamorfosa atau metamorfosis. Kita semuanya sudah sering mendengar ya tentang metamorfosa. Metamorfosa adalah sebuah proses perubahan dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Ini adalah sesuatu perubahan yang sangat ajaib ya, luar biasa. Kalau kita melihat dan mempelajari tentang kupu-kupu ini dan ulat, perubahannya dari ulat ke kupu-kupu bukan hanya perubahan secara fisik, tetapi ada banyak perubahan-perubahan yang juga mengikuti. Yang tadinya ulat itu bergeraknya merangkak, kemudian pada waktu menjadi kupu-kupu, dia terbang. Pada waktu menjadi ulat, dia makanannya daun, ngabisin tanaman. Makanya ulat-ulat seringkali kemudian diusir, dianggap hama. Kemudian waktu menjadi kupu-kupu, dia bisa mengisap madu, bahkan menyebarkan, apa namanya? Saya jadi lupa namanya. Menyebarkan benih ya, apa sih namanya? Saya sampai lupa. Jadi menyebarkan untuk tanaman itu. Kemudian kalau ulat itu kelihatan rakus dan menjijikkan. Kemudian waktu menjadi kupu-kupu, dia sangat cantik dan disukai banyak orang. Ulat itu geraknya lambat, lalu berubah menjadi kupu, geraknya cepat. Jadi metamorfosa itu mengalami membuat ulat mengalami sebuah perubahan, bukan hanya fisik, tetapi juga gaya hidupnya. Karakternya itu berbeda. Nah, kata metamorfosa ini dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan perubahan kita, yaitu berubah. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, berubah di sini ada sebuah perubahan, itu Paulus memakai kata metamorfosa. Kita baca dulu ya ayatnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita mulai melihat Paulus itu ingin kita lihat bagaimana kupu-kupu mengalami perubahan hidup, mengalami perubahan karakter, mengalami perubahan tingkah laku, semuanya itu berubah. Makanya Paulus berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kita mengalami perubahan cara pikir,
cara pandang, kita berubah gaya hidup kita berubah menjadi berkenan kepada Allah. Di dalam sebuah penglihatan, juga ayat satunya ya, kita buka dulu ya ayat firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu Paulus berkata begini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Pembaharuan budi sini, Paulus memakai kata, berubah di sini, Paulus memakai kata metamorfosa. Nah, suatu saat ada sebuah penglihatan waktu kami present worship ya, waktu itu present worship, ada beberapa orang yang mendapatkan penglihatan. Yang saya suka itu kalau ada yang dapat penglihatan nggak satu orang, tapi ada sekitar 2, kadang 3, walaupun penglihatannya nggak sama persis, tetapi saling meneguhkan. Itu ada beberapa orang itu melihat pada waktu praise and worship itu mereka melihat di jemaat itu ada yang punya sayap, ada yang punya 1 sayap, ada yang punya 2, ada yang punya 4. Ada yang punya 1 sayap, di situ berarti dia punya sayap tapi nggak bisa terbang karena cuma 1. Dan ada banyak yang tidak punya sayap. Berarti dia berjalan dengan tidak bisa terbang, tetapi dia seperti ulat yang masih merangkak. Dan kemudian ada seseorang lagi waktu mendapatkan mimpi tentang rapture, Tuhan berkata begini, kamu telah setia sampai akhir, lalu ada sayap dari surga turun, sehingga mereka semuanya rapture. Dan ada orang-orang lain yang melihat para malaikat itu turun secara serentak seluruh bumi. Mereka semuanya turun dan mereka semuanya menghampiri anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Mereka peluk mereka untuk diangkat, tapi nggak bisa diangkat karena hati mereka masih terikat di bumi. Jadi bukan Tuhan tidak mau mengangkat mereka, tetapi ikatan mereka lah yang membuat mereka tidak bisa diangkat untuk rapture. Dari situ saya mulai melihat, Tuhan mulai ingatkan saya tentang rapture. Kan kemarin saya hampir nggak pernah membuka catatan-catatan khotbah saya yang dulu-dulu. Waktu saya buka, saya menemukan ini catatan tentang penglihatan. Jadi di situ kita mulai melihat bahwa yang dikatakan Paulus tentang kita harus bermetamorfosis atau kita mengalami perubahan dalam hidup, itu adalah sebuah keharusan supaya kita mulai bisa terbang. Kita mulai memiliki karakter yang berbeda. Makanya Alkitab berkata, biarlah kita memakai pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa sih sifat-sifat yang ada di dalam Yesus? Kalau kita melihat sifat Yesus di seluruh Alkitab, kita bisa rangkum menjadi 4. Yang pertama, Yesus itu kudus. Yang kedua, Yesus itu kasih. Di dalam kasih ada keadilan, di dalam kasih ada bersikap adil, tidak pilih kasih, menutupi pelanggaran, berkorban, itu di dalam kasih. Yang ketiga, Yesus itu rendah hati. Yang keempat, Yesus itu berjalan dalam kebenaran. Kalau kita itu mau memakai pikiran dan perasaan Kristus, 4 hal ini harus ada di dalam hidup kita. Kudus, kasih, rendah hati, dan berjalan di dalam kebenaran. Nah, saya mulai melihat di situ bagaimana yang perkataan Paulus tentang bermetamorfosa juga digambarkan sebagai kelahiran baru. Waktu mengalami kelahiran baru, kita benar-benar mengalami diubahkan hati kita. Tidak semua orang Kristen itu mengalami lahir baru.
Banyak orang Kristen, tetapi tidak ada yang baru di pikiran dan di hatinya. Makanya setiap orang harus mengalami kelahiran baru. Saya sejak dilahirkan Kristen, karena orang tua saya Kristen. Tetapi saya baru mengalami kelahiran baru. Waktu saya waktu saya SMA. Saya mengalami benar-benar mengalami tahu siapa itu Tuhan secara pribadi, bukan dari perkataan orang tua, bukan dari perkataan orang lain. Nah, mengalami kelahiran baru. Orang yang menerima tadi dikatakan bahwa di dalam mimpi seseorang, dalam penglihatannya, bukan mimpi yang ini ya, waktu mendapat penglihatan ternyata jemaat-jemaat banyak yang tidak punya sayap, hanya ada yang punya satu sayap, yang artinya salah satu sayapnya patah. Kemudian ada yang punya dua sayap, ada yang punya 4 sayap. Kemudian Tuhan juga pada waktu seseorang bermimpi, pada waktu Tuhan berkata, engkau didapati telah melakukan setia sampai garis akhir, lalu ada sayap yang turun sehingga dia kemudian rapture. Kita mulai melihat bahwa perubahan hidup membuat Tuhan itu memberikan kita sebenarnya sayap-sayap. Makanya firman Tuhan katakan, engkau akan terus naik dan bukan turun. Makanya saya ada pernah khotbah di video YouTube saya mengatakan kita itu nggak bisa terbang tanpa 2 sayap. Kita hanya bisa berjalan dengan 2 kaki, tapi terbang tidak bisa dengan 1 sayap. Tanpa sayap atau tak 1 sayap tidak akan bisa terbang. Berjalan bisa, tapi berjalan tidak membawa naik, hanya membawa kita maju. Yang Tuhan mau kita nggak cuma maju, tapi naik. Nah, nanti kita akan jelasin. Ada firman Tuhan berkata begini. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Di dalam Mazmur 22 ayat 6. Lalu firman Tuhan juga berkata begini, lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Tadi dikatakan, aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina banyak orang. Karena ulat itu menjijikkan. Ulat itu hama. Ulat itu tidak disukai orang, dihindari orang. Bahkan disemprot dengan hama, dengan obat hama supaya ulat-ulat itu hilang. Dulu saya punya pohon kelapa ya di depan rumah saya. Tapi daunnya habis, nggak ada daunnya sama sekali, sehingga kelapanya juga nggak tumbuh. Ternyata itu ulat semua. Jadi dari pohon di ujungnya itu sampai ke daun-daunnya itu semuanya ulat. Karena memang hama. Begitu disemprot, kemudian mulai ulatnya hilang, mulai ada daun-daunnya, kemudian buah kelapanya tumbuh dengan lebat. Nah, orang yang mau diberikan sayap Tuhan, dia adalah orang-orang yang mau untuk mengalami proses Tuhan. Dia orang-orang yang mau untuk mengalami perubahan cara pikir. Tanpa itu sebenarnya saudara belum mengalami metamorfosis. Juga ada firman Tuhan ayat-ayat dulu ya, baru nanti dijelasin. Saya selalu pakai banyak ayat karena kita akan lihat bahwa firman itu sudah berbicara dengan gamblang, bukan cuma ngoceh saja dari pikiran sendiri. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan itu mendukung kita dengan sayap Raja Wali. Dan sayap Raja Wali itulah yang membawa kita kepada Tuhan. Membawa kita terus naik kepada Tuhan, yaitu adanya sayap Raja Wali. Kita melihat di dalam dunia ini ada beberapa macam sayap. Ada sayap kupu-kupu. Sayap kupu-kupu itu indah. Ada sayapnya ayam, cuma terbangnya pendek. Ada sayapnya burung,
bisa tapi kena angin dia jatuh. Tapi yang Tuhan bilang adalah Tuhan memberikan sayap Raja Wali. Sayap Raja Wali artinya berarti kita ini dipakai Tuhan untuk menaklukkan badai. Itu sebabnya Alkitab berkata, engkau lebih daripada seorang pemenang. Kalau Tuhan sudah berkata engkau lebih daripada seorang pemenang, artinya ada banyak tantangan yang harus kita taklukkan. Kalau tidak ada tantangan yang akan kita taklukkan, Tuhan tidak akan pernah berkata kepada kita bahwa kamu adalah Raja Wali. Bahwa kamu adalah lebih daripada seorang pemenang. Kalau Tuhan katakan bahwa jangan takut, berarti ada banyak hal di depan kita yang menakutkan. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, artinya di depan kita banyak hal yang mengkhawatirkan. Jadi kalau Tuhan sudah katakan engkau lebih daripada seorang pemenang, artinya ada banyak tantangan yang harus ditaklukkan. Ada banyak orang itu setelah menjadi orang percaya, ada ya beberapa orang baru masuk ke Kristen. Ada orang yang masuk Kristen karena memang dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga dia mengalami lahir baru. Ada orang-orang menjadi Kristen karena mau menikah, atau menjadi Kristen karena diajak orang. Orang yang seperti ini seringkali belum mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia hanya ikut-ikutan, belum mengalami lahir baru. Makanya belum ada yang diubah di rohnya. Itu sebabnya cara pikirnya semuanya masih sama dengan yang lama. Ada orang-orang yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi atau mendengar sebuah kesaksian Injil dan dia kemudian menjadi percaya. Ada yang menyentuh hatinya sehingga itu yang namanya mengalami lahir baru, makanya mereka berani bayar harga. Waktu dibuang orang tuanya, waktu ditolak orang tuanya, mungkin dianiaya, mereka tetap akan ikut Yesus. Beda dengan orang yang hanya ikut Kristen karena mau menikah. Karena mau menikah harus agamanya sama, dia menjadi Kristen, atau karena diajak orang, atau karena keluarganya Kristen dan sebagainya. Hal ini tidak mengalami lahir baru, belum mengalami metamorfosis, perubahan, makanya hatinya, rohnya masih seperti yang lama. Ada seseorang yang telepon saya begini. Waktu itu ya, saya nggak tahu orangnya, tapi akhirnya saya ketemu orangnya. Dia telepon saya berjam-jam, isinya hanya keluhan. Dia berkata begini, saya ini sudah masuk Kristen, katanya kalau masuk Kristen itu ada diberkati Tuhan. Saya juga nggak tahu siapa yang bersaksi begitu. Salah ya kalau ikut Tuhan kemudian yang diceritakan cuma enak-enak, karena ikut Tuhan itu banyak hal nggak enak. Karena firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan akan membela. Pembelaan kan di belakang, tapi mengalami kemalangan dulu. Kamu lebih dari pemenang, berarti kan ada pencobaan dulu, tapi kamu akan tampil sebagai orang pemenang. Yang kita hanya tawarkan kepada setiap orang adalah keselamatan. Lalu orang ini begini, saya itu sudah ikut Kristen, tetapi saya sudah gak diakui keluarga. Sekarang hidup saya susah, sekarang hidup saya begini. Loh, kamu sudah berdoa, kamu sudah ini? Ya, berdoa ya cuma begitu aja. Terus dia bilang, pokoknya isinya keluhan. Saya agak lupa ya, keluhannya banyak sekali. Terus saya mikir begini, hari ini ada yang nggak beres hatinya. Agak lama saya ketemu, mendengar tentang dia ya, terus kemudian baru lihat wajahnya, baru saya tahu orang ini ada yang nggak beres. Ternyata banyak yang lihat anak ini masih tetap kumpul kebo, gonta-ganti pacar, kumpul kebo, bisa pacarnya 3. Dan lingkungannya teman-temannya semuanya juga demikian. 3 orang cewek datang ke gereja, bukan gereja saya, datang ke gereja sana, ke gereja sini. Mereka mengaku Kristen. Ya memang mereka kemudian dibaptis dan sebagainya. Tapi saudara tahu, di gereja mereka kemudian WhatsApp semua orang laki-laki. Kenapa? Dia menjual diri, ternyata seorang pelacur. Dia berharap, dia berpikir,
saya menjadi orang Kristen supaya saya selamat. Tapi di sini tidak ada kelahiran baru. Dia hanya mendengar supaya selamat, tapi tidak benar-benar mencari siapa itu Yesus. Itu sebabnya dia tetap tidak meninggalkan kehidupannya yang lama. Sehingga kemudian banyak orang yang digoda, dikasih dengan harga murah, karena sesama Kristen katanya. Ini kan kurang ajar. Saya itu baru tahu ada manusia model begini. Nah, orang seperti ini, dia cuma berpikir saya mau jadi Kristen. Dan ada orang yang tanya sama saya juga. Saya dulu agama A, yang tadi 3 cewek itu juga agama A. Kemudian jadi Kristen. Saya nggak percaya mereka benar-benar mempercayai Yesus. Mereka hanya mencari keuntungan. Saya mau jadi Kristen, katanya ada keselamatan. Tapi hidup yang lama jangan diutik-utik. Dan mereka akan tetap mengeluh kalau tidak mengalami perjalanan hidup yang mulus. Tapi mereka juga tidak mau meninggalkan dosa. Saudara berpikir orang begini akan selamat hanya gara-gara jadi Kristen? Tidak. Itu sebabnya saya mengajarkan tentang doktrin keselamatan. Karena banyak doktrin keselamatan yang salah, sehingga banyak orang yang sesat. Karena berpikir keselamatan murahan. Nah, kemudian ada orang lain yang telepon sama saya WhatsApp kalau ini. Telepon. Saya orang yang dilukai 20 tahun lalu. Dan saya 5 tahun lalu diputusin pacar. 10 tahun lalu saya ditipu orang. Dan 3 tahun lalu saya dikecewakan pendeta. Yang dia ceritakan bertahun-tahun lalu. Dan dia kecewa. Bahkan dia ingin merusak gereja karena kecewa. Terus saya bilang begini, sebenarnya kamu ini jadi Kristen yang kamu cari apa? Yang saya cari adalah kasih. Saya bilang, kalau kamu cari kasih di gereja dan kepada orang Kristen, sampai kamu mati, tidak akan pernah ketemu. Karena Tuhan tidak pernah, kita ini tidak ada manusia yang punya benar-benar kewajiban memperhatikan kamu. Yang kamu cari adalah Yesus. Di gereja semuanya cari perhatian. Dan kamu datang juga cari perhatian. Semua orang butuh perhatian. Dan kalau semua butuh perhatian, siapa yang ngasih? Semua orang punya problemnya masing-masing. Semua berjuang untuk problemnya masing-masing. Kamu jadi Kristen hanya untuk diperhatikan. Jangan jadi Kristen. Kalau kamu memang mau jadi orang Kristen, cari Tuhan. Saya percaya, kamu nggak pernah berdoa. Saya percaya kamu nggak benar-benar cari Tuhan. Terus akhirnya dia bisa dituntun, puji Tuhan, dia rendah hati, dan dia mau dituntun. Ada sebuah perubahan hidup, metamorfosa, saat kita mengalami pertemuan dengan Tuhan, metamorfosis. Ada yang baru di sini dan di sini. Kemudian ada orang lagi. Jadi orang Kristen dia kecewa. Dia bilang begini, setiap kali diajak ke gereja, tidak mau tetap Kristen. Saya sampai pernah ngomong, kamu pikir kamu kemudian mati selamat? Dan dia berkata, saya nggak menolak Yesus kok, cuma saya kecewa sama Tuhan. Saya kecewa sama orang Kristen, saya nggak kecewa sama Tuhan. Kecewamu karena apa? Karena orang Kristen itu ya mengecewakan, tidak seperti yang dikatakan, katanya kasih, ternyata mengecewakan. Terus saya bilang gini, emang kamu sendiri mengasihi orang? Kamu sudah membuktikan kami mengasihi orang? Sehingga kamu kemudian menghakimi orang yang katanya tidak mengasihi kamu. Terus saya ngomong sama dia, kamu itu ada seorang hamba Tuhan, itu selalu nyari dia.
ngajak makan, memperhatikan. Terus saya bilang, dia memperhatikan. Terus punya sahabat-sahabat Kristen yang mengasihi dia. Kemanapun diajak pergi. Butuh kerjaan, dicarikan kerjaan. Mereka perhatian. Saya bilang, kamu punya sahabat-sahabat Kristen yang mengasihi kamu. Lalu dia juga punya seorang pasangan hidup yang sangat tidak pernah menuntut dia. Sangat baik, super baik. Tapi kamu tetap ngomong, kamu kecewa dengan orang Kristen. Alasan. Kamu dikelilingi orang Kristen yang mengasihi kamu. Kamu tetap ngomong orang Kristen mengecewakan. Kamu lihat bertahun-tahun lalu ada orang Kristen yang mengecewakan kamu. Banyak orang punya masalah karena salah sendiri. Banyak orang jatuh bangun di dalam masalah bukan karena orang lain, tapi karena hatinya sendiri yang tidak mau diubah. Ulat kemanapun pergi dibunuh. Bukan karena orang jahat. Tapi karena memang dia jahat. Ulat itu membunuh, merusak dimanapun berada. Dikasih seperti apapun. Dia merusak. Sehingga dia terbunuh oleh hatinya sendiri. Jadi kita harus mengalami perubahan hidup. Ada orang lagi, saya kecewa karena saya miskin. Terus saya bilang begini, kamu pikir nasib itu di tangan siapa? Ada yang berkata, saya kecewa, hidup saya itu tidak pernah bahagia. Saya melihat teman-teman saya semuanya bahagia. Terus saya bilang, emangnya bahagia itu dikasih? Bahagia itu diciptakan. Makanya Alkitab berkata, kamu lebih daripada pemenang. Kamu harus mengalami perubahan. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang diubahkan, menjadi orang yang berhasil, tanpa kita berubah. Cara pikir kita, mental kita, cara hidup kita, kalau kita nggak pernah berubah, sampai mati pun, kita akan tetap sama. Pada waktu ada orang juga mengatakan, oh kalau ada teman-teman saya itu sering diajak teman lah, mereka dikasih orang lah, sementara saya enggak. Apa yang kamu sudah berikan ke mereka? Firman Tuhan berkata, apa yang kamu ingin orang lain lakukan, perbuat kepadamu, perbuatlah. Itu mental pemenang. Itu adalah orang yang punya sayap. Orang yang menjadi Raja Wali itu, dia tahu menerjang tantangan. Bukan mental tempe. Itu orang yang percaya Tuhan. Kemudian saya bilang begini, tahu nggak, saya pernah punya teman. Dia orang nggak punya duit. Tapi kemanapun orang vacation, selularnya ini dibawa. Kenapa? Karena anak ini membawa suasana jadi ramai. Suasana jadi menyenangkan. Jadi kalau semua pada vacation dia nggak ikut. Wah, kok dia nggak ikut ya? Karena dia selalu membawa suasana jadi menyenangkan. Dan suka nolong orang. Kayak dengan saya, tiba-tiba tas saya dibawain. Saya batuk, dia tiba-tiba lari, sudah bawain minum. Sehingga kalau kemana-mana, suami saya aja tanya, dia ikut nggak? Saya bilang, dia bilang nggak ikut, nggak punya duit. Ya bayarin aja, supaya ikut. Bahkan teman-teman yang lain, temannya dia juga gitu. Ada orang pergi ke pesta. Dia malu ke pesta. Terus temannya ini, ya arek yang sama-sama, terus dia bilang, ayolah ke pesta sama aku. Nggak enak lah. Saya nggak bisa ngasih angpau. Dia bilang, tak kasih angpau, tulis namamu. Hanya supaya anak ini ikut. Kenapa anak ini banyak diberkati? Dia tahu menaklukkan. Nggak gengsi. Itu namanya orang yang terbang. Tapi orang yang mentalnya ulat, hanya ngeri.
Melayani pun ngerepoti orang pelayanan. Seharusnya gereja beruntung ada dia. Karena dibantu. Tapi banyak orang yang melayani justru bikin kacau sedikit-sedikit. Ngambek sedikit-sedikit. Tersinggung. Tidak cocok sama si A. Kemudian ngamuk-ngamuk. Ini namanya dia ulat. Dia bukan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Tapi mengacaukan. Nah, makanya yang Alkitab katakan bahwa Tuhan memberikan kita sayap Raja Wali untuk membawa kamu pergi. Tuhan nggak berkata, aku kirimkan Raja Wali untuk membawa kamu naik kepadaku. Tapi aku memberikan sayap Raja Wali. Setelah ada sayap, kita itu akan mengalami yang namanya tantangan untuk ditaklukkan. Lalu yang sekarang, banyak orang Kristen, sudah Kristen, mentalnya, hatinya masih yang lama. Belum mengalami metamorfosis. Belum mengalami lahir baru. Banyak orang Kristen yang ternyata, ini di Indonesia ya, nggak tahu yang di Amerika, karena saya nggak pernah dengar ya kalau di Amerika. Di Indonesia, masih suka ke dukun. Cari pesugihan, Kristen, pelayanan. Mereka pikir bisa selamat? Karena Tuhan berkata, jangan menduakan Tuhan. Saudara tidak selamat karena saudara jadi Kristen. Tapi saudara selamat karena percaya Yesus dan jadi pelaku firman. Banyak orang yang berkata selamat itu hanya karena percaya Yesus. Karena ngasih ayat gak lengkap. Ada banyak ayat yang lain. Harus jadi pelaku firman. Tinggalkan kejahatan dan dosa. Kemudian ada orang masih percaya feng shui. Percaya ramalan. Bahkan ada yang tanya sama saya, ada temannya di depan toko selalu membawa dupa. Saya bilang saya tidak tahu sesat apa enggak, karena saya enggak lihat. Tetapi kalau orang itu sampai seperti itu, ya bisa saja itu perdukunan yang dirohanikan. Ada yang memang benar ya kalau Tuhan nyatakannya, tetapi saya enggak pernah melihat di dalam Alkitab dupa itu untuk penglaris. Kalau zaman dulu dupa itu untuk penyembahan, bukan untuk cari penglaris. Banyak orang yang Kristen tetap jadi penjahat, penipu, kemudian menjadi rentenir. Kejahatan. Dia belum bermetamorfosa. Tidak ada perubahan hidup. Semua orang bisa dosa. Tapi yang penting, jangan jadi orang, jangan jadi penjahat. Kapan hari ada yang tanya sama saya, kenapa kalau penjahat? Dia tidak bisa, kalau misalnya terus, maksudnya kejahatan, terus-menerus gak tobat-tobat. Dia bisa kehilangan keselamatan. Ada yang tanya. Saya bilang begini, Tuhan itu suka menyelamatkan. Tuhan itu suka memulihkan orang. Tuhan itu suka nolong. Tapi kamu yang orang Kristen, justru menghancurkan hidup orang dengan menjadi rentenir, dengan menjadi penipu, dengan menjadi orang yang ngerampok harta orang lain. Apakah nggak berurusan sama Tuhan? Makanya kita ini harus mengalami metamorfosa. Makanya waktu Tuhan yang dalam mimpi itu saya percaya, Tuhan berkata, hai kamu yang sudah bekerja dengan setia. Terus Tuhan memberikan dia sayap, dan dia kemudian rapture. Ada orang-orang Kristen yang hidupnya cuma cari nubuatan. Saudara harus tobat. Saudara berpikir bahwa saudara itu bisa menjadi kaya hanya karena dinubuatin. Saudara pikir saudara bisa menjadi sukses hanya karena dinubuatin. Saudara, Saul itu sudah dinubuatin, didoakan, diurapi sama Samuel nabi besar yang sudah teruji kata-katanya nggak ada yang meleset. Tapi apakah terjadi dalam hidup Samuel? Dalam hidup Saul? Kita baca Alkitab.
Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, ini ayatnya kurang. Sorry ya. Yang terakhir adalah, tapi sekarang kerajaanmu akan berikan kepada orang lain yang berkenan kepada Tuhan. Maksudnya Daud. Di sini dikatakan engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel itu selama-lamanya. Hebat nggak? Dan orang Kristen itu suka yang begini. Dinubuatin. Tapi setiap nubuat itu tidak akan sia-sia kalau saudara tidak tahu bagaimana cara hidup. Semua yang dinubuatkan kepada Saul, semuanya hilang. Dan ada orang yang berkata gini, ngajarin di YouTube. Karena banyak yang tanya sama saya, ngirim kepada saya. Mengajar begini. Karena kita ini dibangun oleh para nabi, bukan para pengajar. Makanya kita nggak cari pengajaran. Kita cari nabi-nabi. Kita cari nubuat. Ini bodoh karena nggak baca Alkitab lengkap. Makanya saya selalu berkata, orang Kristen nggak baca Alkitab, saudara itu akan ikut Tuhan dengan pikiran sendiri. Baca Alkitab lengkap, saya selalu berkata, dari Kejadian sampai Wahyu itu ada benang merahnya semua. Diputus satu, saudara pasti keliru, ujungnya maut. Ada orang-orang yang cuma ngikuti nabi-nabi yang baru muncul. Saudara, nggak semua pendoa syafaat langsung bisa dibilang nabi. Karunia itu ada levelnya. Pertama karunia motivasi. Kemudian karunia Roh Kudus. Lalu kemudian ada jawatan-jawatan. Saudara pendoa syafaat kadang kurnianya kemudian bisa mimpi. Bisa mendapat penglihatan. Tapi belum bisa dikatakan saudara itu nabi. Baru dikatakan nabi, jawatan, itu kalau dia, makanya ada namanya karunia nubuatan. Belum dikatakan karunia nabi, baru karunia nubuat. Belum jawatan. Jawatan itu kemudian terangkum jadi cuma 5. Kalau orang itu terbukti, selalu perkataan nubuatannya selalu terjadi, baru katakan nabi. Bukan orang baru mimpi di YouTube, mimpi saya dapat penglihatan ini. Langsung dikatakan nabi. Dan viewernya banyak. Orang Kristen yang begini nih, mudah sekali disesatkan. Saya sampai gemes loh, viewernya banyak. Nubuat itu bisa keliru, saudara. Saya aja dapat pernyataan Tuhan jelas. Tapi saya bisa keliru. Kelirunya apa? Tuhan cuma bilang A, langsung saya mereka-reka, pasti terjadinya besok. Karena cocoknya besok, ternyata meleset. Karena saya tambahin. Kalau saudara hanya mengejar nubuatan, saudara sesat. Ini saya tunjukin. Ada orang, mereka pakai ayat ini. Kita itu harus metamorfosa. Perubahan cara pikir kita harus dilurusin. Ini yang mereka pakai. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dibangun di atas para rasul dan para nabi. Berarti kita itu harus mengejar nubuatan. Bukan berarti kita nolak nubuatan. Saya percaya nubuatan. Tapi Tuhan tidak pernah suruh saudara kejar nubuatan. Apa yang dimaksud dibangun di atas para rasul dan para nabi? Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah
roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran. Enggak cuma dikatakan engkau dibangun di atas para rasul dan para nabi, tapi nggak tahu apa dibangun di atas para rasul dan para nabi. Oh, berarti saya ngejar nubuatan. Saudara tidak bisa hidup dari nubuatan. Saya dinubuatin. Deborah akan mengalami terobosan ini. Misalnya saya dinubuatin, oh kamu akan menjadi diberkati luar biasa kekayaan. Nubuatan itu sia-sia. Kalau saya tidak diajar. Diajar apa? Bagaimana cara saya kelola keuangan, cara mental saya. Bahkan ada orang katanya mengumpulkan sampai bisa 4 Zoom. Mereka putar semuanya. Dia nunggu nubuatannya. Nggak dengerin pengajarannya. Makanya orang Israel sampai mati nggak bertobat. Karena firman Tuhan berkata, Musa itu mengenal jalan-jalannya. Tapi orang Israel hanya mengenal mujizat-mujizatnya. Jadi kita mulai melihat, bukan anti nubuat, tapi jangan ngejar nubuat. Tapi saudara harus diajar cara hidup. Makanya banyak orang Kristen itu abstrak. Waktu saya ngomong, kita harus suami istri, supaya harmonis, harus bisa membangun persahabatan. Jadikan suami istri sahabat. Ada orang Kristen bilang begini, sumber bahagia keluarga suami istri adalah takut akan Tuhan. Betul, tapi takut akan Tuhan itu seperti apa? Saudara harus diajar. Takut akan Tuhan, saudara ngerti nggak? Takut akan Tuhan kan membuat orang nggak mau berzina, betul? Tidak mau tidak mau berselingkuh, tidak akan menceraikan istri, tidak akan nabokin istri itu karena takut akan Tuhan. Tapi untuk membuat kamu bisa tahu cara membahagiakan suami, cara membahagiakan istri, saudara perlu diajar. Sama dengan kalau saudara dapat nubuatan, saudara itu tidak akan pernah, saudara hanya tahu masa depanmu. Kayak seperti siapa? Yusuf. Tuhan sudah mengasih pernyataan, dia akan menjadi orang besar. Tapi untuk menuju ke sana, dia diajar. Di rumah Potifar diajar cara kelola, cara berpakaian. Dia disitulah sebenarnya dididik. Kalau saudara hanya cari nubuatan, sebenarnya mental saudara, mental yang lama. Dulu cari dukun, sekarang cari pendeta sakti. Makanya kalau ke gereja yang dicari apa? Didoakan pendeta sakti. Yang kedua, cari minyak urapan. Maka kekristenan saudara rapuh. Makanya saya pernah menjelaskan di khotbah saya juga tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh, kenapa minta minyak kok nggak boleh? Berarti yang gadis bijaksana pelit dong? Enggak. Karena ada waktu-waktu tertentu. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kamu. Tolong doakan saya dong. Tolong topang saya. Tidak ada yang bisa menolong dan menopang. Semuanya berjalan pada imannya sendiri-sendiri. Makanya saudara perlu diajar. Contoh begini. Kamu akan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Kamu akan mempunyai restoran yang besar. Saudara nggak akan mencapai ke sana. Kalau saudara nggak pernah tahu cara masak. Nah, kemudian. Jadi kita itu harus bermetamorfosis. Dirubah. Mentalnya ini dirubah. Cara pikirnya dirubah. Hatinya dirubah. Lalu ada orang yang berkata begini. Makanya kita ini dengarkan para nabi. Bukan mendengarkan para gembala. Nah ini kan sudah salah. Dan orang Kristen percaya. Kalau kamu nggak mau negarin gembala, jangan bergereja. Ikutilah para nabi.
Alkitab berkata Nabilah yang bertanggung jawab mencari yang terhilang, memelihara. Kalau enggak, Tuhan akan pukul gembalanya. Gembala bertanggung jawab. Dan saudara berpikir, sekarang ini karunia-karunia berdiri sendiri-sendiri? Enggak, makanya baca Alkitab. Kalau zaman dulu nabi-nabi sendiri, imam-imam sendiri. Sekarang nabi banyak yang punya karunia, gembala punya karunia nabi. Pengajar ada yang punya pengajar, tapi dia juga pengajar dengan karunia kenabian. Ada pengajar dengan karunia kerasulan. Beda-beda cara mengajarnya. Makanya ada yang ngajar mereka tentang bagaimana tentang kehidupan dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan yang ilahi yang tidak pernah disingkapkan. Diajar cara-caranya. Sampai dia terus berkata, Pastor Philip Mantova itu bukan nabi. Makanya dia nggak tahu tentang hal-hal yang harus terjadi. Loh, dia nabi, saudara. Tapi juga gembala. Maka jangan ngawur. Saat ini semua orang punya karunia jawatan. Nggak cuma satu. Setiap orang minimal 2. Kebanyakan 3. Di dalam jawatan dia. Dia juga pengajar. Tapi juga ada kenabiannya. Atau ada kerasulannya. Sehingga pengajarannya beda. Nah, kemudian rasul-rasul itu meletakkan dasar, diajar kekristenan yang benar. Nabi-nabi itu meluruskan yang bengkok. Gembala-gembala pun banyak yang punya karunia nabi. Makanya dia peka. Orang ini punya masalah di sini. Maka dia kalau konseling langsung tepat di sasaran. Kemudian, orang yang kanak-kanak rohani, dia rapuh. Maka di dalam kehidupan kita, jangan kita menjadi orang yang rapuh. Jangan kita membiarkan hidup kita itu tidak bertumbuh. Makanya kalau ada khotbah, melepaskan urapan kekayaan, semuanya datang. Loh, ya enggak apa-apa, bagus. Tapi saudara itu, urapan itu membuat saudara diberi kuasa. Tapi kuasa itu tidak bermanfaat kalau saudara nggak diajar. Makanya contoh itu orang-orang itu kalau saudara sekolah kuliah ya kan, misalnya seorang dokter kuliah kedokteran ya kan, kedokteran itu membuat saudara diberi kuasa, diberikan license untuk saudara buka praktek. Kuasa. Tapi ada orang yang sekolahnya nembak, cuma bayar, beli ijazah. Dia diberi kuasa juga untuk membuat praktek. Tapi saat praktek nggak bisa apa-apa. Makanya perlu pengetahuan. Orang Kristen yang malas cuma pengennya didoakan. Pikirnya nanti instan bisa diberkati Tuhan. Oh, tadi itu kupu-kupu nyebarin serbuk ya, baru ingat serbuk. Kemudian yang terakhir ya. Kita itu diberikan sayap Raja Wali. Sebelum Raja Wali bermetamorfosa. Tadi ulat itu merugikan. Tapi kupu menguntungkan karena dia menyebarkan serbuk. Sehingga banyak tanaman-tanaman yang menerima serbuk, ya kan? Ada tanaman baru dan sebagainya yang membuat tanaman-tanaman itu berbuah dan sebagainya, ada serbuk. Dan sehingga orang Kristen yang mengalami metamorfosis hidupnya memberi keuntungan. Makanya hidup menjadi berkat itu artinya hidupnya memberi keuntungan bagi orang yang di dekatnya. Makanya dia dicari. Ada orang-orang yang dihindari karena mereka hidupnya kayak ulat, tidak menguntungkan. Ada orang yang setiap hari hanya pintanya dikonseling, diarahkan. Loh, ada loh ternyata seorang laki-laki ya, suami, anaknya sudah 2.
di teman kerjanya sampai teman-teman kerjanya akhirnya nggak suka sama dia. Selalu telepon. Aku disuruh olahraga, istriku, haruskah aku olahraga? Temannya bilang, iya kamu olahraga saja. Olahraga. Terus dia tanya lagi, aku itu harus diet nggak ya? Kayak anak kecil, apa saja tanya. Pertama orang jawab, lama-lama mereka bilang, emangnya aku istrimu? Sama-sama cowok kan, sama-sama laki-laki, semua ditanya. Ini namanya orang ini nggak memberi keuntungan siapa-siapa, malah ngerepoti banyak orang. Lah ini mereka kan juga punya urusan dengan istrinya masing-masing kok ngurusin dia. Selalu telepon. Haruskah aku diet? Istriku suruh nyuruh aku begini, haruskah aku turutin? Setiap hari minta dituntut. Jadi kita mulai melihat ya, kita harus punya mental pemenang. Tuhan sudah memberi kita kuasa untuk menang, bahkan lebih dari pemenang. Artinya ada banyak tantangan yang bisa ditaklukkan. Kita mampu menaklukkannya. Tidak ada yang tidak mampu menaklukkan. Karena kita sudah diberi kuasa. Makanya kita diberikan sayap Raja Wali. Apa artinya? Raja Wali itu ada 3 level didikan. Pertama, waktu masih kanak-kanak, orang tuanya ngasih makan. Sudah tahu ya ini ya, saya singkat. Waktu sudah mulai agak dewasa, dilempar sama induknya untuk dia bisa supaya dia bisa terbang, tapi ditopang. Tapi yang ketiga, orang tuanya cuma melihat, induk Raja Wali cuma melihat karena anak Raja Wali sudah bisa terbang. Kita ini juga seperti itu. Waktu kanak-kanak rohani dididik, diajar, bukan cari nubuatan, harus diajar, dididik, kemudian mulai contohnya murid-murid Yesus melihat cara Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka melihat cara Yesus menghardik badai. Tapi di level kedua, merekalah yang mengusir setan. Merekalah yang harus menghardik badai. Musalah yang membelah laut. Mungkin saudara bilang, Tuhan, jangan terlalu ngeroh saudara. Iya Tuhan yang buka. Tapi kalau Musa nggak pernah angkat tongkatnya, itu nggak pernah terbelah. Jadi Musa membelah laut. Yosua yang menghentikan matahari. Di level yang ketiga, mereka menikmati badai, nggak mengusir. Yesus itu tidur di perahu yang terdang goncang, mau badai, dia bisa tenang. Sadra, Mesal, Abednego mau menghadapi api, dia bisa tenang. Daniel mau dimasukkan Goliat, dia bisa tenang. Mereka menikmati badai, nggak diusir, nggak apapun, dia menikmati badai. Sehingga Tuhan bisa berkata, this is my son. Karena karakter dia sama dengan karakter. Mental pemenang, tenang tapi menaklukkan. Bukan mental pecundang. Pecundang Tuhan yang kerja. Kita bertepuk tangan, Tuhan hebat. Tapi ada saatnya Tuhan yang harus bertepuk tangan. Karena inilah anakku. Karena karakterku semuanya ada di dalam dia. Sehingga orang melihat mereka, mereka langsung bisa melihat. Itu anakku. Karena sama persis dengan Tuhan. Amin. Sebelum saya serahkan kepada hostnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami tidak ingin lagi Tuhan Yesus menjadi orang Kristen dengan mental tempe. Tetapi kami mau Tuhan Yesus punya mental Raja Wali. Punya mental lebih daripada pemenang. Karena Engkau sudah memberikannya kepada kami. Kami mau hidup Tuhan Yesus di atas pengajaran. Kami mau hidup di atas arahan-arahan yang benar. Sehingga Tuhan mental kami yang lama, Tuhan diubahkan. Ada metamorfosis terjadi dalam kehidupan kami. Ulat menjadi kupu-kupu. Bahkan bukan hanya kupu-kupu, tetapi Raja Wali. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan.